Usai kekuasaan Presiden Suriah Bashar al-Assad runtuh, kini negara tersebut seperti kue yang siap untuk dipotong-potong. Pasalnya, setelah Assad lengser dan melarikan diri ke Rusia, kondisi politik Suriah kini masih begitu goyang meski Hayat Tahrir al-Syam telah mendeklarasikan kemenangan mereka. Namun, di dalam Suriah masih ada kelompok-kelompok oposisi lain yang ingin menguasai seluruh Suriah maupun melepaskan diri dan membangun wilayah otonomi sendiri. Belum lagi, masih ada tangan-tangan asing yang memilih untuk bertahan di Suriah demi menjalankan misinya masing-masing. Terdapat 5 kekuatan besar yang berpotensi mengisi peta pertarungan di Suriah. Siapa saja mereka? Pertama adalah Turkiye. Bagi Turkiye, keberadaan mereka di Suriah jauh dari ambisi merebut wilayah maupun aneksasi. Satu-satunya kepentingan Turkiye berada di Suriah adalah untuk menangkal serangan dari milisi Kurdi dan berdirinya negara Kurdi yang merdeka. Jadi, Suriah Timur yang berdekatan dengan Turkiye menjadi tempat tinggal bagi sejumlah besar populasi etnis Kurdi. Etnis Kurdi memiliki mimpi besar untuk menciptakan negara merdeka. Meski demikian, warna perjuangan mereka yang berbeda-beda menyebabkan tujuan itu mustahil tercapai. Ada yang berjuang dengan mengangkat senjata, ada pula yang melalui diplomasi politik dan membangun dialog. Nah, di wilayah perbatasan Turkiye Tenggara dengan Suriah, banyak milisi Kurdi yang kerap melancarkan serangan terhadap otorita Turkiye. Salah satu kelompok Kurdi yang kerap melancarkan serangan dan dicap sebagai teroris adalah Partai Buruh Kurdistan alias PKK. Nah, tugas Ankara di Suriah adalah menangkal supaya milisi Kurdi di Suriah tidak menyebarkan pengaruhnya ke dalam Turkiye. Untuk itulah, Turkiye mempersenjatai dan mendanai salah satu kelompok oposisi bernama Syrian National Army alias SNA. Salah satu tugas utama SNA adalah mencegah milisi Kurdi di Suriah mendekati perbatasan Turkiye. Tak hanya SNA, Turkiye juga disebut-sebut ikut mendukung HTS. Itulah mengapa saat HTS menguasai Damaskus, berkobarlah pertempuran antara SNA dan milisi Kurdi di Suriah Timur Laut, tepatnya Manbij. Kemungkinan setelah rezim Assad runtuh, Turkiye akan meluncurkan serangan yang lebih keras terhadap milisi Kurdi di Suriah. Terlebih lagi, Turkiye juga berjanji tak akan membiarkan negara Islam di Irak dan Suriah, alias NIIS, memanfaatkan situasi di Suriah dan merebut kekuasaan. Selain meredam bara milisi Kurdi dan NIIS, Turkiye juga ingin mengembalikan hampir 4 juta pengungsi Suriah yang menyelamatkan diri ke Ankara. Untuk mencapai tujuan itu, SNA memperkuat kekuasaan mereka di sejumlah wilayah Suriah yang berbatasan dengan Turkiye. Tujuannya agar wilayah tersebut bisa digunakan sebagai zona penyangga guna mengembalikan pengungsi ke Suriah. Selain Turkiye, ada Israel yang telah berperang sebanyak 3 kali dengan Suriah. Imbas dari Perang 6 Hari pada tahun 1967-an, Israel berhasil mencaplok wilayah barat daya Suriah, tepatnya dataran tinggi Golan. Meski aneksasi itu tak diakui komunitas internasional, Israel tetap saja menganggap dataran tinggi Golan sebagai wilayahnya. Klaim sepihak Israel semakin diperkuat ketika mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui penguasaan Israel atas dataran tinggi Golan. Bahkan setelah rezim Assad runtuh, Israel segera mengerahkan pasukan mereka ke dataran tinggi Golan sebagai upaya preventif. Selain menjaga wilayah rampasannya, Israel juga terus melancarkan serangan-serangan terhadap fasilitas dan infrastruktur Iran di Suriah. Misalnya seperti yang dilakukan Israel pada April 2024 lalu. Saat itu, Israel melancarkan serangan udara menuju kedutaan besar Iran untuk Suriah di Damaskus. Lalu setelah rezim Assad lengser, Israel juga terus membombardir fasilitas Iran di Suriah. Mulai dari gudang senjata kimia, skuadron, pesawat, radar, stasiun sinyal militer, dan sejumlah depot senjata serta amunisi. Organisasi pemantau hak asasi manusia alias SOHR melaporkan sudah ada 250 serangan udara Israel yang menyasar lokasi militer penting Suriah sejak jatuhnya rezim Assad. Ketiga ada sekutu lama Assad, Iran. Sebagai balas budi dukungan Hafiz al-Assad dalam perang 8 tahun antara Irak dan Iran,
Teheran terus menjalin hubungan baik dengan Suriah selama hampir setengah abad. Tak hanya sekadar balas budi, Iran juga memiliki tujuan pribadi di Suriah. Pertama, Suriah bisa menjadi jalan bagi Iran untuk mengimbangi pengaruh Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah. Itulah mengapa Suriah menjadi satu-satunya negara yang masuk menjadi bagian dari poros perlawanan Iran. Selain itu, Suriah juga dimanfaatkan Iran sebagai jalur logistik yang menghubungkan Teheran dengan Hizbullah di Lebanon. Balasannya, Iran mengirim para penasihat militer untuk membantu Asyad. Namun setelah Asyad lengser pada Minggu 8 Desember 2024, Iran menegaskan pihaknya ingin tetap melanjutkan hubungan dengan Suriah, siapapun pemimpinnya asalkan kepentingannya tetap berjalan lancar. Iran juga mendukung terbentuknya pemerintahan Suriah baru yang inklusif, serta mewakili semua segmen masyarakat di Suriah. Keempat adalah Rusia. Sama seperti Iran, Rusia adalah sekutu yang membackingi rezim Asyad untuk mempertahankan kekuasaan di Suriah. Tujuan Rusia pun tak jauh dari Iran. Rusia ingin Suriah bisa menjadi penyeimbang menjamurnya pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Selain menangkal meluasnya pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah, Rusia juga memanfaatkan Suriah untuk memblokade Al-Qaeda dan NIIS. Walau setelah jatuhnya rezim Asyad, pengaruh Rusia atas Suriah akan mengecil, namun Moskwa diduga akan terus mempertahankan pangkalannya di Tartus. Bagi Rusia, pangkalan Tartus adalah fasilitas militer Moskwa yang strategis, terpenting, dan satu-satunya di Timur Tengah. Untuk itulah, Rusia mengecam bagi siapapun yang berani mengobrak-abrik pangkalan Rusia di Tartus akan mendapatkan respons yang setimpal dari Moskwa. Terakhir adalah Amerika Serikat. Sejak 1967, Amerika Serikat telah memutuskan hubungan mereka dengan Suriah. Bahkan, Amerika Serikat memasukkan Suriah ke dalam daftar negara sponsor terorisme di dunia. Untuk mencegah merakit terorisme, Amerika Serikat kemudian mengirim pasukannya ke Suriah dan bergabung bersama etnis Kurdi dan kelompok lainnya. Gabungan pasukan Amerika Serikat, etnis Kurdi, dan pejuang lainnya itu dinamakan Syrian Defense Army alias SDF. Tujuan Amerika Serikat membangun kekuatan di Suriah adalah untuk menangkal bangkitnya NIIS di Suriah. Setelah penggulingan Asyad, Amerika Serikat langsung melancarkan serangan ke Suriah untuk mencegah NIIS memanfaatkan kekosongan kekuasaan di Suriah. Presiden Joe Biden menegaskan Amerika Serikat akan melindungi Suriah serta tetangga-tetangganya dari NIIS. Baik Turki, Israel, Iran, Rusia, dan Amerika Serikat memiliki misi dan tujuan masing-masing di Suriah. Tak menutup kemungkinan kelima negara itu saling berselisih kepentingan di Suriah. Meski demikian, kelimanya kompak mendukung pemerintahan baru Suriah dan berharap adanya inklusivitas dan pemerataan di pemerintahan Suriah yang baru. Itu tadi peta pertarungan Turki, Israel, Iran, Rusia, dan Amerika Serikat di Suriah. Untuk mendapatkan perkembangan terbaru terkait konflik Suriah, pantau terus kanal YouTube Kompas.com.